Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Penggerak, saya Syian Rahmat SM. Saya merupakan calon guru penggerak Kabupaten Maros Angkatan 11 dari SDN 167 Samaendre, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya difasilitasi oleh Ibu Musdalifah Alinus SPD MPD dan pengajar praktik oleh Bapak Zulfikar Amiyama SPD. Di video kali ini, saya akan memaparkan modul 1.1.J, koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan menyimpulkan dan menjelaskan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari dalam modul 1.1, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara di antaranya. Pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dan di akhir video nanti, saya akan menceritakan suasana pembelajaran di kelas saya. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan adalah wadah untuk menjemput peradaban yang kita cita-citakan sebagai sebuah bangsa. Pendidikan dan pengajaran adalah proses memanusiakan manusia, sehingga dapat memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Adapun pendidikan yang menghamba pada anak, bukan berarti kita menuhankan peserta didik. Akan tetapi, pendidikan yang memahami dan memenuhi kebutuhan peserta didik, memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri dan mengembangkan potensi siswa secara optimal. Mari kita bahas refleksi yang pertama, terkait apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelumnya, saya hanya berfokus pada proses transfer ilmu pengetahuan dan hanya mengejar ketuntasan kurikulum. Ternyata, setelah saya mempelajari lebih dalam terkait filosofis Ki Hajar Dewantara, bahwasanya menuntaskan tuntunan kurikulum dan memenuhi ketuntasan belajar bukanlah hal yang utama. Tetapi, yang terpenting adalah menumbuh kembangkan potensi anak dengan menuntun mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya untuk mencapai kesempurnaan budi pekerti. Saya juga berpikir bahwa pendidikan adalah proses mempersiapkan anak-anak untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan. Ternyata, pendidikan itu harus menyeluruh dan seimbang, tidak hanya untuk menguasai pengetahuan, tetapi proses mengembangkan budi pekerti dan karakter yang baik. Misalnya, pendidikan menajamkan pikiran atau olah cipta, menghaluskan perasaan atau olahraga, menguatkan keinginan atau olah karsa, dan menguatkan jasmani atau olahraga. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pertama adalah paradigma pembelajaran. Paradigma pembelajaran yang mengedepankan keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif. Guru harus mengubah paradigma pembelajaran yang selama ini berfokus kepada guru, kini harus kepada murid atau biasa disebut dengan student center. Selanjutnya adalah pengembangan kesadaran. Pemikiran Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya kesadaran kultural dan kesadaran akan perubahan yang terjadi, seperti berupaya untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi pada kemajuan dan perkembangan zaman. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Penerapannya adalah terkait dengan kodrat anak, orientasi, strategi, dan holistik. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kodrat anak. Menyesuaikan pembelajaran dengan gaya belajar yang berbeda-beda sesuai dengan kodrat alam seperti lingkungan tempat tinggal siswa dan kodrat zaman seperti membuat materi yang lebih relevan dengan kebutuhan siswa dan nilai-nilai budaya yang ada di lingkungan masyarakat. Yang kedua, orientasi, yakni mengubah metode pembelajaran dari teacher center ke student center, membuat pelajaran lebih berpusat pada murid, sehingga mereka dapat lebih aktif dan mandiri dalam belajar serta menggunakan metode yang lebih kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam proses belajar. Yang ketiga adalah strategi. Menciptakan strategi pembelajaran yang menyenangkan, yang membuat siswa merasa terinspirasi dan memiliki motivasi yang tinggi untuk terus belajar. Yang keempat, holistik.
yakni menerapkan pembelajaran yang menyeluruh yang tidak hanya untuk menguasai pengetahuan saja, tetapi juga menumbuhkan budi pekerti yang baik. Adapun cerita suasana pembelajaran di kelas saya, kelas 2 SDN 167 Samendrek, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros di antaranya. Pembelajaran berbasis proyek. Belajar dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Pembelajaran ini bertujuan untuk membimbing anak-anak dan menemukan pemecahan masalah. Di samping itu, juga agar anak mempelajari konsep cara pemecahan masalah dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya adalah pembelajaran berbasis TIK. Belajar dengan media penggunaan teknologi terbukti dapat meningkatkan minat belajar anak, karena tampilan yang lebih menarik sehingga akan terhindar dari rasa jenuh selama mengikuti pelajaran. Pembelajaran menggunakan media berbasis teknologi dapat membantu anak berkembang sesuai kodrat zamannya. Dan yang terakhir yakni belajar sambil bermain. Membuat media pembelajaran sendiri dengan memanfaatkan barang bekas untuk didaur ulang yang dapat dijadikan sebagai alat peraga. Alat peraga dapat meningkatkan sensor motorik anak untuk mengurangi cara belajar yang bersifat verbalisme, meningkatkan interaksi antara guru dan siswa, serta membuat siswa lebih fokus dalam belajar. Cukup sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share agar bermanfaat bagi sesama. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.